Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib Masjid Awabin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Pak Joni bilang merdeka, itu kita berusaha menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya kita berusaha beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan diri kita dari segala penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Doanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah banyak kita bahas tentang masalah fikih tarbiyatul abna. Beberapa pembahasan sudah kita bahas, dan sekarang kami bawakan bagian akhir dari penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi dan beberapa nasihat beliau terkait dengan masalah pendidikan anak ini, wasiat dan yang lainnya. Sudah beberapa pertemuan yang kita bahas. Sebelum kita masuk pada berikutnya, coba yang pernah ikut belajar, yang pernah ikut belajar di sini atau langsung atau lewat YouTube-nya, yang bisa menyebutkan faidah yang pernah kita kaji sebelumnya, yang masuk di benak panjenengan. Yang berani silakan. Atau pembahasan yang baru atau yang kemarin, pembahasan sebelumnya, silakan. Kemarin fakta persalinan. Di antaranya pertama kenyamanan bayi, dua cara menyusui, tiga jangan buru-buru menggendong dan atau langsung menyusui apabila bayi sedang menangis. Masya Allah. Atur jadwal siklus menyusui anak. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu di antara nasihat dokter Muslim yang mari kita bawakan. Jenengan pengin hadiah yang mana? Indonesia, Arab? Coba umrah katanya. Boleh. Yang itu? Ya. Itu tulisan Indonesia punya saya. Wa yakum. Nah, masih ada, tenang aja. Masih ada nanti yang ingin dapat. Baik. Tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Kadot, betul, dari antara nasihat para dokter terkait persalinan. Biar kita lebih hati-hati dan menjadi anak-anak yang sehat lahir batin semuanya. Dalam berikutnya, pembahasan berikutnya adalah penutup dari kitab ini. Beliau mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Allah mudahkan untuk membahas dari bahasan-bahasan yang telah kita bahas, yang kita kaji
Beliau mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memberikan beberapa nasihat, di antaranya yang pertama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Nikmat iman itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena dengan iman, dengan Islam menjadi penyebab selamatnya seorang. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qanna'ahu bima a'dha." Sungguh telah beruntung siapa? Orang yang muslim, orang Islam. Kemudian wa qanna'ahu bima a'dha, kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qanna'allahu bima a'ta. Dia muslim, dapat rezeki yang cukup, kemudian qanaah. Itu beliau masuk pada orang tersebut termasuk orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung. Nah, beliau mengingatkan, lahul hamdu ala ni'matil Islam wal iman. Radina billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat Islam ini dan iman. Dan kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Radina billah, Rabb sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin rasulah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jaga keimanan, keislaman kita di dunia sampai kelak di akhirat, termasuk di alam barzah. Maka di antara orang-orang yang beriman nanti Allah akan sebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan ucapan yang mantap di dunia kepada siapa? Orang-orang yang beriman, dan di akhirat. Di akhirat termasuk di alam barzah, Bapak Ibu. Dalam barzah nanti orang yang dia mempertahankan Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, kemudian Muhammad sebagai Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semuanya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang duluan. Kita tidak tahu, tapi semuanya pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga iman dan Islam kita. Yang kedua, beliau menyampaikan, wa subhanaka ya rabbana ma'azumaka wa ma ahmalaka wa ma arhamaka idzan usitana bi abnaina fakulta wa qaulukal haq yusikumullah fi auladikum. Maha suci Rabb, yang mana Engkau telah mengagungkan dan Engkau telah memberikan rahmat dan Engkau telah memberikan wasiat kepada kita, untuk anak-anak kita. Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita tentang anak-anak kita. Kalau ini masalahnya masalah warisan, tapi sifatnya umum juga. Memberikan wasiat untuk anak-anak kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullah fi auladikum. Yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Termasuk masalah warisan, berusaha dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian masalah pendidikan, kita sebagai orang tua wajib untuk menjaganya, mengarahkan dengan pendidikan yang benar. Maka nanti beliau mengingatkan, alangkah indahnya ketika orang itu sudah memberikan pendidikan yang benar sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka dia akan memetik buahnya terus dan terus mengalir.
Ini yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita tentang anak-anak kita. Dan anak adalah amanah. Maka pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita berusaha jaga dan kita berusaha amalkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat untuk anak-anak kita agar berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, Allah memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadi mengatakan, wa subhanakallahumma rabbana wa ma ahmalaka wa ma arhamaka iyan usita abna'ana bina faqulta wa qaulukal haq. Maha suci Engkau ya Allah yang Engkau telah memberikan wasiat terhadap anak-anak kami, yang mana agar anak-anak kami berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kalau punya anak yang sudah memahami tentang dasar agama yang benar, tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, maka orang tua hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan berusaha taat kepada orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua. Ini wasiat untuk anak agar dia berbakti kepada siapa? Kepada siapa? Orang tua. Agar berbakti kepada orang tua. Kalau kita posisinya anak berarti sama, kita dapat wasiat. Walaupun kita sudah punya nyusewu, punya anak juga. Kita sudah punya anak, masih berbakti kepada orang tua apa tidak? Masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan setelah meninggal pun kita punya kewajiban. Maka di sini mengatakan wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sudah tua, sudah pikun, sudah sepuh, Allah berfirman, fala taqul lahumā uff. Jangan mengatakan ah. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Allah untuk para anak-anak ini agar berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini ujian. Biasanya kalau orang sudah sepuh, orang sudah tua, sudah umur di atas 70 atau 80, biasanya gimana coba? Biasanya rewel. Sudah makan bilang belum makan. Terus udah tanya lagi. Ya. Tanya, tadi piringnya di mana ya? Udah dikasihkan. Tanya lagi. Tadi piringnya di mana ya? Ya. Terus tanya lagi. Taruh orang kembune, ya. Tanya, "Wes apa ya? Wes apa ya?" Padahal sudah dikasih tahu tadi. Ini ya Nur Imam. Tanya lagi. Terus apa ya? Ini Nur Imam ya. Dia Nur Imam misal itu. Misalnya. Ini dicoba ke kesabaran kita. Nah, ketika disuruh fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali mengucapkan ah. Ini merupakan kata-kata yang paling ringan. Coba kalau ya sekarang kita dengar naudzubillah
ada yang bentak orang tuanya, ada yang nantang orang tuanya, ada yang banggang sama orang tuanya, minta HP, minta motor, minta apa. Ini kenapa? Karena jauhnya dari pendidikan agama. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika anak kita dikenalkan dengan pendidikan agama ini. Fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan jangan sampai membentak kepada keduanya, ayah maupun ibu. Dan ucapkan kepadanya qawlan karima, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia kepada kedua orang tuanya. Ini betul-betul ujian untuk kita semuanya, ya. Ini yang sudah sepuh. Kalau masih sehat, umur yang masih sehat pun kita tidak boleh membantah kepada orang tua kita. Orang tua kita masih muda misal, ya. Orang tua masih muda tidak boleh membantahnya. Ini pendidikan Islam. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kemudian rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, wahai Rabb, berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana dia telah mendidikku sejak kecil. Nah, ini Syekh Mustafa Al-Adawi mengingatkan kepada kita di mana pendidikan, ya, mengajak kepada kita anak mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua mendapat wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anaknya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat Islam. Maka beliau mengajak untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Summa hani'an lihaula'il aba alladziina aamanu bika rabbi wastaqamu ala kitabika wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa qadu auladahum ila darajatil jannan. Kemudian berbahagialah. Yang keempat, dia mengingatkan, menasihati dan memberikan support, berbahagialah. Siapa? Kepada para bapak yang mereka telah beriman kepada Engkau ya Allah, dan mereka istiqomah di atas kitabmu dan sunnah Rasulullah SAW, dan mereka menuntun anak-anaknya ke derajat yang mulia. Maka berbahagialah ketika seseorang dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ini nikmat yang besar. Ketika orang tua sudah mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Nabi SAW, dia ajarkan kepada anaknya, dia istiqomah dirinya sendiri dan juga dia mengajarkannya kepada anak-anaknya. Berbahagialah. Ini makanya beliau mengingatkan agar ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW agar kita kerjakan biar menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang kelima adalah berbahagialah siapa? Mereka yang telah mengajarkan anak-anaknya kitab Rabbnya dan sunnah Nabi SAW. Kalau tadi dirinya sendiri istiqomah, kemudian dia mengajarkan, wahani an lakum ya ahlal fadli was salah ya man 'allamtum auladakum kitab rabbihim wa sunnata nabihim fi sigharihim. Dan berbahagialah siapa? Orang-orang yang mulia dan orang-orang yang baik, yang mana engkau telah mengajarkan kepada anak-anak kalian kitab Rabbnya, Al-Quran, mengajarkan dari awal, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendeknya, atau bahkan hafal juz 30 dan seterusnya. Ini luar biasa, ya. Berbahagialah yang bisa demikian. Wa sunnati Nabi SAW, dan sunnah Nabi SAW di saat kecilnya.
dan juga dia mengajarkan, mengarahkan mereka dengan nasihat dan mengingatkan dan memberikan petunjuk dalam seluruh kehidupannya. Orang tua ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari, maka kebahagiaan. Fasyraqta wujuhahum wa atu'at bi kitabillahi wa sunnati rasulih SAW. Dan engkau telah memancarkan wajah-wajah mereka dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Artinya menghiasi keluarganya, anak-anaknya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Coba bayangkan ketika kita punya anak, kemudian anaknya hafal Al-Quran, dan anak kita itu dia itu sering murojaah, membaca Al-Quran, misal sehari 3 juz atau sehari 2 juz, ya murojaah. Pertanyaannya, jenengan ikut dapat pahala apa tidak? Jenengan ikut dapat pahala apa tidak? Dapat, insya Allah ya, dapat pahala. Kalau jenengan, kita semuanya masih satu frekuensi. Maksudnya apa? Sama-sama mukmin, sama-sama seorang mukmin, orang tua yang mukmin, punya anak yang soleh akan sampai biidznillah. Tapi mohon maaf ketika beda frekuensi tidak akan sampai. Atau orang tua kita ya yang beda frekuensi maka tidak akan sampai. Maksudnya beda agama, tidak akan sampai. Maka berbahagialah ketika kita mempunyai anak yang dia mendekati Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia melaksanakan sunnah Nabi SAW dari mulai yang pelajaran dulu, dari awal masuk rumah baca Bismillah, Assalamualaikum, ya, tok, Assalamualaikum. Anaknya bilang Assalamualaikum, ajaran kita. Kemudian dia juga mau makan baca Bismillah. Kemudian dia makan juga berusaha dihabiskan, makan dijilati, kemudian makan berusaha menjaga adab-adabnya. Semua yang diajarkan oleh Nabi SAW, misalnya sunnah Nabi, Anda melihat dan menyaksikan atau tidak menyaksikan, Anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Maka hani'an lakum, berbahagialah untuk kalian semuanya, kita semuanya yang telah mempelajari pendidikan Islam ini kemudian diamalkan dalam kesehariannya, ya, dalam keluarganya yang dia saling mendoakan ketika bersin misal, itu ajaran Anda sendiri, Anda akan merasakan nikmatnya dalam hidup berkeluarga. Kemudian yang berikutnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kami ucapkan terima kasih. Dia mengatakan, kami ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendidik anak-anaknya, man darraba auladahu ala ta'ati wa hasama ala fi'lil ma'ruf wa nahaw an kulli munkarin wa qabih. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendidik anak-anaknya dengan belajar, ya, sudah mempelajari kitab ini, kemudian dia berusaha mendidiknya dan mengajarkannya kepada anak-anaknya untuk taat, dan wahasamu ala fi'lil ma'ruf, mengajak mereka untuk berbuat yang ma'ruf, wa nahahum an kulli munkarin wa qabih, dan menahan mereka dari perkara yang mungkar dan yang jelek. Ini beliau mengucapkan terima kasih. Karena ketika beliau menasihatkan kemudian diamalkan lantaran nasihat beliau, lantaran dari bahasan yang beliau bahas, beliau dapat pahala, saya yang menyampaikan dapat pahala, dan yang melaksanakan dapat pahala semuanya. Maka saya ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Anda semua yang berusaha mengamalkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya adalah hani'an laka ya man
sahibta abna'aka ilal masjid. Berbahagialah wahai orang yang telah menemani anak-anaknya ke masjid. Mengajak anaknya ke masjid, nah, ayo ke masjid, sudah waktunya adzan. Sudah waktunya adzan, ayo kita ambil air wudhu, kemudian bergegas ke masjid. Kemudian di situ juga berusaha menjaga anaknya, bagaimana biar ikut baris yang rapi, tidak mengganggu saudara-saudaranya. Ini hanian, kabar gembira buat Anda semuanya. Jadi kalau anak sudah terbiasa ke masjid sejak kecil, nanti besarnya insya Allah akan mudah. Wa halaqal ilma wa baitallah al-haram wa masjidar rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kebahagiaan bagi seseorang yang tadi sudah mengajak anaknya ke masjid atau bahkan ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Ya, kalau di Saudi ya dekat, kalau kita harus pakai pesawat dulu, umroh atau haji. Berbahagialah, tapi nggak mustahil kan yang namanya anak masih kecil sudah diajak ke Baitullah, diajak ke Madinah. Nggak mustahil, banyak orang-orang yang lebih hartanya kemudian mengajak keluarganya untuk ke Baitullah Al-Haram wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, bersyukurlah. Kalau memang Anda mampu, ya, daripada ke Paris atau kemana, ya, pada keluar, lebih baik untuk umrah atau haji. Maka beliau mengatakan hani'an laka, berbahagialah, ya, Anda wahai orang yang telah mengajak anak-anaknya ke masjid. Kemudian beliau mengatakan jazakallahu khairan ayyuhal ab al-halim ar-rahim al-awah al-munib wa anta ayyatuhal Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak semuanya yang lemah lembut, yang kasih sayang, yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai juga para ibu-ibu yang solehah-solehah semuanya, yang telah berusaha menjaga anak-anaknya dari api neraka. Bapaknya, ibunya sudah sepakat untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka dan bagaimana mengajak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan semuanya jazakumullahu khairan, dan beliau mengatakan jazakallahu khairan. Saya Mustafa Al-Adawi hafidhahullah. Di mana ketika orang tua, ayah, ibu, abi, umi, salah satu trik ketika mendidik agar anaknya tidak bingung adalah harus satu arah, satu visi, satu tujuan, ya. Jadi ada kesepakatan dulu ketika orang tua mau memberikan pendidikan, arahan. Contoh gak usah jauh-jauh, ya. Kalau orang tua ingin memondokkan, misalnya orang tua mau memondokkan ayah ibu, ya harusnya ayah ibu sepakat dulu ini mau dipondokkan ke mana, ya, atau sekolahkan di Awabin, ya. Sudah sepakat ayah ibu, sudah sepakat, sudah. Tapi kalau ini nggak sepakat, terus anaknya bingung, gak usah ke sini, terus gak usah ke sana, anaknya akhirnya bingung. Makanya salah satu trik bagaimana biar pendidikan kita sukses dalam mendidik anak-anak kita adalah satu, tentunya visi kita adalah ingin masuk surga tanpa hisab, ya, harapan kita semuanya. Kemudian busyraka ayyuhal ab wa anta ayyatuhal berbahagialah wahai ayah, wahai ibu. Wahai ayah, wahai ibu, berbahagialah. Yang mana di sini dikatakan wa busyrakum wa bistighfari waladika, berbahagialah kalian dengan istighfarnya anak kalian. Untuk siapa? Lakuma,
ba'dal mamati. Istighfarnya anak-anak kalian untuk kalian, untuk kita semuanya sebagai orang tua. Maka bisa seseorang diangkat derajatnya sebab istighfar anak-anak kita. Pertanyaannya, anak bisanya dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia bisa? Dari mana coba? Dari pendidikan yang benar. Dari hasil didikan yang benar. Tanpa ada didikan yang benar, tanpa ada arahan yang benar sebelumnya, dia tidak akan mengetahui. Bahkan doa aja, mohon maaf, bisa jadi ada yang belum hafal doa untuk orang tuanya. Bisa jadi ada. Makanya saya ulang lagi, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena suatu hari saya pernah pas takziah ada orang ya, terus dongane kepada siapa? Dongane kepada Pak, donga wong tua. Ya terus akhirnya tak tuntun bareng-bareng diajari Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, dosa kedua orang tuaku. Rabbi firli, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana dia telah mendidikku sejak kecil. Nah, ketika ada orang yang belum tahu, kita ajari. Tidak usah diomong, tidak usah dia apa, nggak perlu. Oh, berarti memang masih ada orang yang belum tahu. Kita ajari, kesempatan emas untuk kita sebarkan ilmu. Nah, pertanyaan tadi, dari mana ketika anak itu bisa istighfar? Tentunya dari pendidikan yang benar, tarbiyah shahihah alal kitab wa sunnah. Tanpa ada didikan, ya sulit mereka akan mencapai derajat seperti itu. Maka bersyukurlah wahai ayah, wahai ibu, ketika kalian mendapatkan doa dari anak-anak kalian, bahkan setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, kita didoakan oleh anak-anak kita semuanya. Wassalamun ala Allah Wassalamullahu alaikuma fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Semoga keselamatan buat Anda wahai ayah, wahai ibu, ya, di dunia sampai di akhirat. Ini motivasi dari Syekh Mustafa Al-Adawi tentang pembahasan masalah yang sudah kita bahas agar ilmu itu diamalkan, sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah kita belajar kita amalkan, ya, biar bermanfaat dan kalian akan terus mendapatkan ajaran. Kemudian beliau menyampaikan sebaliknya nasihat ketika kepada orang-orang yang orang tua yang dia itu keras, al-ghilad, keras kepala, kemudian tidak ada lemah lembut, kemudian tidak mendidik dengan cara yang benar. Maka beliau mengatakan fattaqullah fil abna, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang dia sampai keras, tidak ada lemah lembut kepada anaknya, bahkan sampai dia itu sama anaknya tidak ada lemah lembut sama sekali, bahkan tidak pernah mendidik. Orang Jawa bilang jor kelowor. Maka beliau mengatakan ala fahdar ihdar aqibata jalafatik wa jafaik. Ketahuilah, kamu hati-hati, kalian hati-hati dari sikap keras kepada anak Anda, sikap kaku Anda kepada anak yang Anda tidak mendidikan dengan benar. Wa alam annaka satajni samrotaha mirorotan. Ketahuilah, engkau akan memetik hasilnya nanti, hasil didikan yang terus-terusan. Hasil didikan kita akan kita petik. Wasatahsuduha heso dan muron. Bahkan engkau akan memetiknya dengan petikan yang pahit. Nah itu. Jadi kalau ada anak yang dia
sudah sama orang tua nggak peduli, kemudian sama orang tua nggak hormat, kemudian dia malah durhaka, naudzubillah. Kemudian bisa jadi karena orang tuanya, mohon maaf, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan arahan kepada anak-anaknya, maka pantas dia mendapatkan hasil demikian. Maka paling tidak orang tua kalau tidak bisa sendiri dipondokkan anaknya, sekolahkan di sekolah-sekolah yang sunnah, dimasukkan sekolah Islam yang harapannya biar mengenal ajaran Islam. Dan di samping kita menyekolahkan, kita juga belajar biar kita juga mengetahui, ya minimal ketika ada PR atau apa ya orang tua kan bisa sambil bantu kan, bantu apa tidak? Kalau ada PR kadang dibantu kan, kadang bantu pelajaran bahasa Arab atau apa ya yang dari sekolah itu sambil belajar ini. Jadi kalau sampai bersikap yang kaku keras dalam pendidikan itu jalafin jaf, kaku dan keras, maka akan memetik hasilnya, kejelekan yang akan didapatkan. Kemudian hati-hatilah wahai orang tua yang menyepelekan pendidikan dan tidak mendidik anaknya dengan cara yang benar. Ala fa'lamu annakum mas'uluna amama Allah an tadya'i ri'ayatikum. Ketahuilah kalian, kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah pendidikannya. Ketika kita menyia-nyiakan pendidikan ini, membiarkan anak-anak kita, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangan sampai kita durhaka sebelum anak durhaka. Kita orang tua durhaka dulu sebelum anak durhaka, bisa jadi. Maka kewajiban kita, Syekh mengingatkan agar jangan sampai menyia-nyiakan amanah ini. Dan kalian semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajazawazuna bisu'i sani'akum su'an. Dan kalian akan mendapatkan kejelekan dari perbuatan Anda sendiri. Dan juga ingatkan nasihat untuk orang-orang yang mereka tenggelam. Mohon maaf, yang sibuk dengan ya kelezatan, kemudian dengan kehidupan dunianya, sibukkan dengan kerjaannya sampai mohon maaf anaknya enggak diurusi. Watarakul abna hufatan urratan alatan yatakaffafuna nas, sampai ditinggalkan, dibiarkan anaknya itu lontang-lantung, bahkan tidak ada arah. Mereka bahkan mengandalkan pada manusia, minta di jalan. Ini Anda, kalian, kita semuanya yang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun ya kita berusaha meluangkan waktunya untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu akan lebih merasa terayomi oleh kita semuanya. Ya Rasulullah kan orang sibuk kan, Rasulullah orang yang sibuk, panglima, pimpinan, tapi meskipun demikian beliau tetap menyempatkan waktunya untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk cucunya. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Baik, sesibuk apapun kita semuanya punya kewajiban yang utama adalah kepada keluarga kita. Kemudian yang berikutnya beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ihdaru mahbatan soni'akum. Hati-hatilah kalian dari akibat kalian, ya, perbuatan kalian, kita semuanya, ketika kita itu menyepelekan pendidikan yang benar. Allah mengingatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Hu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan.
'alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana di situ ada malaikat yang keras, bengis, yang tidak maksiat tentang apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka para bapak semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mengatakan ala fataubatu ilallahi wa aubatin wa inabatin ilaihi wa rasu'atin qabla al-mamat waffaqanallahu wa iyyakum likulli khairin wa jannabana wa iyyakum kulla zalalin. Beliau mengatakan pada akhirnya penutup kitab ini, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kalau kita sudah pernah ada kesalahan, segera perbaiki dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar. Maka nanti diulang-ulang kembali, ya, bisa dilihat terjemahannya juga kitab ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah yang suci ini, anak-anak kita, dan semoga Allah jauhkan dari kejelekan-kejelekan semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan akhirnya kita juga mendoakan semoga Allah berikan pahala yang besar kepada Syekhuna Al-Fadil Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafidhahullah yang menulis kitab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah mudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat berharga untuk kita semuanya dari Syekh Mustafa Al-Adawi, penulis kitab ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya minta faidah dari yang kita pelajari tadi, Pak. Tadi barusan. Enggak saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Ya, coba sebutkan faidah selain Pak Hadot. Silakan. Ini dijelaskan kita harus tidak Naam. Ahsan tabarakallah. Ta'alun. Khud wahid. 1. Wayakum. Doa Arab ya? Ingin Arab apa Indonesia? Arab tilawat. Fadal. Ya, wayakum. Itu hadiah dari Masjid Nabawi saya bawakan. Ya. Kalau kalian ke Masjid Nabawi bisa di pintu 18 masuk, ambil kiri, di situ banyak ini bisa ada. Minta aja bilang sama tugasnya. Ya. Lagi yang mau menyebutkan silakan, satu lagi. Fadhol. Bebas kok, banyak kok, bebas kok. Enggak salah juga enggak apa-apa kok. Silakan, fadhol. Sebagai orang tua di sekolah dia dapat mengajarkan kita berdua dan sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan dah. Wa yakum. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya bisa menghadiri majelis ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan kami, atau mungkin dalam penjelasan yang kurang bisa dipahami, mohon untuk dimaafkan. Dan semoga pembahasan-pembahasan yang selama ini sudah kita bahas akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia sampai di akhirat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.